Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Umami dengan NIM I1B023037 sebagai perawat. Dan saya Ulaya Hanum dengan NIM I1B023034 sebagai pasien. Kami akan melakukan roleplay terkait konseling KB dalam memenuhi OSCE keperawatan kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya saya sudah membaca rekaman pasien dengan Ibu Aya. Saya sudah mencuci tangan, saya sudah menyiapkan lingkungan yang nyaman, dan juga saya siap bertemu dengan pasien secara fisik dan juga mental. Selamat pagi, Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Aya? Iya benar sus, dengan saya Ibu Aya. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruang konseling pada pagi hari ini. Sesuai dengan kontrak waktu kemarin Ibu, saya perawat Faradila yang nantinya akan menemani diskusi Ibu terkait KB selama 30 menit. Apakah Ibu sebelumnya bersedia Bu? Bersedia sus. Baik, nanti waktu konseling Ibu tidak usah khawatir Ibu terkait privasi. Nanti Ibu bisa ceritakan saja apa yang sedang Ibu alami. Nanti saya akan jaga tentang kerahasiaannya begitu Ibu. Sebelum saya mulai, apakah Ibu ada pertanyaan atau keluhan Ibu? Tidak ada sus, sudah siap kok. Baik, jika sudah siap, bagaimana Ibu perasaan Ibu pada pagi hari ini? Saya merasa agak khawatir sus terkait pemilihan KB ini. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu khawatir terkait apa nih Bu? Jadi saya dan suami saya telah mempertimbangkan untuk menunda kehamilan sus, karena saya telah memiliki 2 orang anak dan yang satu anak saya itu masih bayi sus. Jadi saya belum siap untuk mempunyai anak dalam waktu dekat dan saya merasa khawatir karena sebelumnya saya telah menggunakan KB pil. Oh baik, jadi Ibu berniat ingin mengganti KB begitu nih Ibu? Iya betul sus. Saya masih bingung untuk jenis KB apa yang saya ingin gunakan. Tapi sebenarnya saya ingin menggunakan KB IUD sus. Tapi suami saya menentangnya karena kan KB tersebut dipasang di dalam rahim ya sus. Jadi suami saya takut jika terjadi infeksi pada rahim saya jika harus menggunakan KB tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Oh berarti menurut suami Ibu, kalau Ibu dipasang KB IUD itu nanti jangka panjangnya rahim Ibu akan mengalami infeksi begitu nih Ibu? Iya betul sus, jadi saya bingung harus menggunakan KB jenis apa. Baik Ibu, saya sangat mengerti nih Ibu, perasaan Ibu, rasa khawatir Ibu. Tapi sebelumnya, kalau boleh tahu, apa yang Ibu rasakan pada saat Ibu mengambil KB yang pil Ibu, apa yang dirasakan di tubuh Ibu? Setiap kali saya minum KB pil, saya merasa mual sus. Bahkan sesekali saya bisa muntah. Jadinya saya tidak melanjutkan KB tersebut. Lalu untuk jadwal minumnya bagaimana Ibu jadinya? Saya minumnya kalau misalnya lagi nggak mual aja sih sus. Baik, tapi usaha Ibu untuk meminum pil KB saat tidak mual itu sudah sangat baik nih Ibu. Tapi mungkin kedepannya nanti Ibu bisa memilih KB sesuai dengan kondisi kesehatan Ibu begitu Ibu. Tapi benar gak sih sus kalau misalnya KB IUD itu bisa mengakibatkan infeksi pada rahim? Soalnya teman saya tuh ada ya yang pasang KB IUD. Dia hanya merasakan kram perut saja dan saya juga udah searching di internet terkait KB IUD. Tapi saya masih belum yakin bahwa KB tersebut benar aman atau tidak jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Baik Ibu, usaha Ibu untuk mengetahui lebih lanjut terkait KB IUD itu sudah sangat baik nih Ibu. Tapi sebelumnya apakah Ibu merasa kedinginan Ibu? Iya sus, soalnya saya lagi nggak enak badan. Baik Ibu, sebutkan dia, saya izin untuk membesarkan AC terlebih dahulu Bu. Mohon maaf Ibu, bagaimana Ibu tadi pertanyaannya? Jadi gini sus, apakah benar semisal KB IUD itu bisa mengakibatkan infeksi pada rahim dan juga menyebabkan kram perut? Dan apakah KB IUD itu aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau tidak sus? Baik Ibu, saya izin untuk menjelaskan nih Ibu. Jadi untuk penggunaan KB IUD itu secara umum sudah aman nih Ibu bagi wanita. Tetapi sama seperti alat kontrasepsi lainnya nih Ibu, pasti terdapat efek samping begitu. Lalu untuk efek samping KB IUD sendiri itu akan meningkatkan risiko infeksi Ibu di rahim Ibu jika nanti pada saat pemasangan itu tidak secara higienis dan juga
tidak dapat terdeteksi adanya infeksi, begitu Ibu. Oh, seperti itu ya, Sus. Saya jadi lebih paham. Tapi ada nggak sih, Sus, jenis KB yang lebih praktis dan juga aman digunakan? Nggak harus kayak minum KB tersebut tiap hari dan juga tidak harus dipasang di dalam tubuh. Ada nggak sih, Sus, jenis KB yang seperti itu? Baik Ibu, untuk jenis KB yang seperti itu ada Ibu, yaitu KB suntik. Nah, KB suntik itu terbagi menjadi 3 macam Ibu. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan juga ada yang 3 bulan. Nanti terserah Ibu mau memakai yang mana begitu. Tapi sebelumnya saya sini untuk bertanya nih Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat hipertensi Bu? Tidak ada, Sus. Oh, jadi saya lebih tertarik deh pada penggunaan KB suntik yang 1 bulan. Tapi saya harus mendiskusikannya terlebih dahulu ke suami saya, Sus. Baik Ibu, tidak apa-apa. Bagaimana jika besok Ibu bisa kembali lagi ke ruang konseling Ibu untuk menyetujui KB yang ingin Ibu gunakan bersama suami Ibu? Kalau besok saya nggak bisa, Sus. Bagaimana jika hari Jumat sore? Baik Ibu, tidak apa-apa. Sepertinya saya Jumat juga bisa Ibu. Jadi nanti pada hari Jumat akan dilakukan konseling lanjutan Ibu dan juga pemberian KB begitu. Apakah sebelumnya Ibu ada pertanyaan Ibu jika sesi konseling ini saya akhiri? Tidak ada, Sus. Saya sudah cukup mengerti. Baik Ibu, lalu bagaimana Ibu perasaan Ibu? Saya merasa lebih tenang, Sus, karena saya telah mengetahui jenis KB yang tepat untuk saya. Baik Ibu, saya sangat senang ya Ibu mendengarnya jika Ibu sudah merasa senang begitu. Baik Ibu, sebelum saya akhiri, apakah Ibu ada pertanyaan lagi Ibu atau keluhan? Tidak ada, Sus, sudah cukup. Baik, jika tidak ada, saya izin untuk kembali ke ruang perawat nih Ibu. Terima kasih Ibu karena hari ini Ibu sudah kooperatif. Permisi nih Ibu. Saya juga izin keluar ruangan ya, Sus. Terima kasih. Pada hari Senin, 19 Mei 2025, telah dilakukan konseling KB pada Ibu Aya. Sebelum dilakukan, Ibu Aya merasa khawatir karena bingung untuk menentukan pilihan KB. Saat dilakukan, Ibu Aya kooperatif. Setelah dilakukan, Ibu Aya merasa tenang karena merasa terbantu untuk memilih pilihan KB. Akan dilakukan konseling lanjutan dan juga pemberian KB pada hari Jumat 23 Mei 2025 pada pukul 5 sore. Purwokerto, 19 Mei 2025, tertanda Perawat Farhadila.